salam jumpa bagi para rekan-rekan peserta SIGEE dimanapun rekan-rekan berada. Selamat bergabung pada sesi video kita kali ini. Pada sesi ini, kita akan membahas struktur organisasi pengelolaan keuangan negara, baik itu di level pusat maupun level daerah. Sesi ini akan memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian mengenai aktor, peran, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Baiklah rekan-rekan sekalian, enjoy the video. Hal pertama yang akan kita diskusikan adalah mengenai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Ini menjadi awal dari timbulnya hubungan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara pada pasal 6 khususnya menyatakan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan itu sendiri merupakan atribusi dari Undang-Undang Dasar 1945. Presiden sebagai pengelola keuangan negara kemudian memiliki dua kewenangan. Pertama adalah kewenangan yang bersifat umum, dan kedua adalah kewenangan pengelolaan keuangan negara yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum ini berkaitan dengan hal-hal yang strategis dalam pengelolaan APBN. Contohnya, penetapan arah kebijakan umum maupun strategis dalam pengelolaan APBN, serta prioritas dalam pengelolaan APBN. Sedangkan, kewenangan yang sifatnya khusus bisa kita katakan merupakan kewenangan-kewenangan yang sifatnya lebih teknis. Contohnya adalah pembuatan keputusan rincian APBN, keputusan terkait penggunaan dana perimbangan, keputusan tentang penghapusan aset, dan penghapusan piutang negara. Tentunya, dalam bekerja, khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Kewenangan-kewenangan yang sifatnya teknis tadi, yang tadi sudah kita bahas, yang sifatnya lebih ke arah keputusan-keputusan teknis seperti dana perimbangan, penghapusan aset, penghapusan piutang, itu kemudian dikuasakan kepada para menteri sebagai pembantu Presiden di level pusat, dan juga kemudian diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota, sebagai wakil pemerintah untuk level daerah. Dalam konteks pemberian kuasa ini, Presiden kemudian menguasakan sebagian kewenangannya tersebut kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil kepemilikan pemerintah dalam kekayaan milik negara yang dipisahkan melalui BUMN. Tadi kita sebut sedikit tentang pengelolaan fiskal. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengelolaan fiskal? Secara umum, pengelolaan fiskal sendiri adalah segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Kemudian, rekan-rekan sekalian, selain kepada Menteri Keuangan, Presiden juga menguasakan kewenangan-kewenangan yang sifatnya teknis tadi kepada menteri atau pimpinan lembaga teknis selaku pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan kementerian masing-masing. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya otonomi daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan juga kepada para kepala daerah seperti bupati, gubernur, wali kota, juga termasuk kepala desa sebagai wakil pemerintah di daerah, serta wakil pemerintah dalam kepemilikan atas kekayaan negara yang dipisahkan melalui BUMD maupun BUMDes. Rekan-rekan sekalian, dari slide sebelumnya kita sudah lihat bahwa ada 3 pihak utama yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di level pusat, ada para menteri, baik itu Menteri Keuangan maupun menteri atau pimpinan lembaga teknis sebagai pembantu Presiden. Kemudian di daerah, ada kepala daerah. Selanjutnya kita akan membahas struktur pengelolaan keuangan.
Yang pertama kita akan bahas di slide ini adalah struktur pengelolaan keuangan negara di level pusat. Dalam tata kelola keuangan negara, dalam hal ini adalah di level pusat, Menteri Keuangan, kita lihat di dalam slide, itu memiliki dua peran. Pertama, Menteri Keuangan berperan sebagai CFO, yaitu Chief Financial Officer. Menteri Keuangan itu membantu Presiden sebagai CEO, Chief Executive Officer. Kalau kita analogikan di dalam korporat, maka Menteri Keuangan ini akan membantu Presiden dalam hal tugas-tugas kebendaharaan. Makanya di situ disebut Menteri Keuangan sebagai CFO, kemudian Menteri Keuangan berperan selaku bendahara umum negara. Sedangkan Kementerian Teknis yang dipimpin oleh menteri-menteri teknis atau pimpinan lembaga itu akan memiliki peran sebagai Chief Operating Officer, di mana para menteri teknis ini bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan barang yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan dan program kegiatan sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Di satu sisi, Menteri Keuangan selain berperan sebagai CFO, beliau juga berperan sebagai COO dalam lingkup kementerian yang dipimpin. Jadi, di sini kita bisa lihat Menteri Keuangan memiliki dua peran. Selain berperan sebagai bendahara umum negara, di mana beliau mengatur tata kelola keuangan dalam luasan makro, dalam konteks Indonesia Raya, membawahi seluruh kementerian lain, tapi di satu sisi, Menteri Keuangan juga bertanggung jawab atas pengelolaan APBN yang ada di dalam kementeriannya. Kemudian, tentunya sama dengan Presiden, Menteri Keuangan tidak dapat bekerja sendiri. Dengan banyaknya kabupaten, kota di Indonesia, dengan begitu luasnya wilayah geografis Indonesia, Menteri Keuangan tentunya membutuhkan bantuan ketika Menteri Keuangan menjalankan fungsinya sebagai CFO. Menteri Keuangan kemudian memiliki kewenangan untuk menunjuk Kepala KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara. Kepala KPPN inilah yang kemudian akan bekerja di wilayah masing-masing menjalankan fungsi Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara tadi. Di sisi lain, ketika kita kembali bicara dalam konteks Kementerian Teknis, maka menteri itu juga memiliki kewenangan untuk menunjuk kepala kantor selaku kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang di kementerian masing-masing. Jadi, untuk lingkup Kementerian Teknis, orang nomor 1 di kementerian tersebut, contohnya di Kementerian Lingkungan Hidup, di Kementerian Sosial, maka para menteri itulah yang menjadi pengguna anggaran. Kemudian para menteri itu bisa menunjuk kepala kantor selaku kuasa dari pengguna anggaran atau pengguna barang untuk menjalankan tugas-tugas menteri tadi sebagai pengelola anggaran dan pengelola barang. Lalu bisa kita lihat sekalian rekan-rekan dari bagan tersebut, hubungan antara Menteri Keuangan dengan Kementerian Teknis itu difasilitasi melalui satu fungsi, yaitu fungsi kebendaharaan. Entah itu bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Di situ kemudian terjadilah lalu lintas pengeluaran uang, barang, ataupun surat berharga melalui satu mekanisme sistem pengelolaan APBN. Kalau rekan-rekan sekalian lihat, grafik yang berwarna ungu itu merupakan pendelegasian kewenangan dari Presiden yang bersifat kebendaharaan kepada Menteri Keuangan dan jajaran di bawahnya. Lalu grafik yang berwarna kuning bisa kita lihat itu merupakan pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
dari presiden kepada para menteri dan jajaran di bawahnya. Dengan adanya pemisahan tugas antara CFO dan COO ini, maka tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan kepada satu pihak di dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mekanisme ini, maka akan tercipta satu kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kemudian mekanisme check and balances juga dapat tercipta karena ada dua pihak yang saling mengontrol dalam pengelolaan APBN. Dan tentunya mekanisme ini akan mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bagaimana mekanisme check and balances ini akan berjalan, itu nanti akan kita lihat di dalam slide selanjutnya, beserta peran dari para aktor-aktor dalam pengelolaan keuangan negara di level pusat. Yang pertama nanti akan kita diskusikan adalah para pejabat perbendaharaan di level kementerian dan lembaga yang menjadi support system bagi pelaksanaan kewenangan dari pengguna anggaran. Baik rekan-rekan sekalian, kita sama-sama lihat bagian berikut. Dari bagian ini kita bisa lihat sisi kiri menunjukkan pejabat perbendaharaan dalam kapasitas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang sebelumnya tadi telah kita elaborasi. Kemudian di sisi kanan dari bagian tersebut menunjukkan para pejabat perbendaharaan yang ada di Kementerian Teknis. Termasuk juga di situ ada Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya sebagai Kementerian Teknis. Aktor pertama dalam pengelolaan keuangan negara di kementerian atau ke lembaga teknis adalah pengguna anggaran. Pada slide awal, kita sudah memahami bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan negara menguasakan kewenangan pengelolaan keuangan negaranya yang bersifat teknis, baik kepada Menteri Keuangan selaku CFO dan kepada menteri atau pimpinan lembaga teknis selaku COO untuk kementerian masing-masing. Para menteri inilah, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita singgung sedikit, yang kemudian berperan sebagai PA atau pengguna anggaran. Apa saja tugas seorang pengguna anggaran? Tugas seorang pengguna anggaran antara lain menyusun DIPA, merinci bagian anggaran yang dikelola ke masing-masing satker. Kemudian pengguna anggaran itu juga dapat menetapkan kepala satker atau pejabat lain sebagai kuasa pengguna anggaran. Kemudian seorang pengguna anggaran juga boleh menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya. Dan terakhir, seorang pengguna anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya. Selanjutnya, aktor kedua dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan kementerian adalah kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran inilah yang kemudian menjadi pihak yang melaksanakan administrasi penggunaan DIPA Satker. Dalam pelaksanaannya, seorang kuasa pengguna anggaran atau sering kita sebut sebagai KPA, kemudian menetapkan pejabat pembuat komitmen atau kita sering sebut sebagai PPK dan pejabat penandatangan surat perintah membayar atau sering kita sebut sebagai PPSPM. Apa saja tugas dan kewenangan dari seorang KPA? Tugas dan kewenangan dari seorang KPA antara lain menyusun DIPA, menetapkan PPK dan PPSPM, tadi sudah kita singgung. Lalu KPA juga menetapkan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Lalu KPA juga menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana. Kemudian KPA itu boleh melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. KPA juga memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban APBN. Lalu, seorang KPA
juga memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan supervisi dan konsultasi, mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi, serta yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan dan kinerja atas anggaran yang dikelolanya. Rekan-rekan sekalian bisa lihat betapa pentingnya tugas seorang KPA, terutama seorang KPA itu bisa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan negara. Lalu KPA juga wajib melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban APBN. Dengan tugas dan tanggung jawab yang berat ini, secara implisit KPA memiliki tanggung jawab, baik secara formil ataupun kebenaran material, kepada pemberi kekuasaan, yaitu kepada pengguna anggaran, atas pelaksanaan kegiatan yang berada di dalam pengawasannya. Setelah kita berbicara tentang PA dan KPA, maka kita akan mendiskusikan selanjutnya adalah peran dari PPK dan PPSPM. PPK, Pejabat Pembuat Komitmen. PPK adalah pihak yang diberi kewenangan untuk membuat tindakan pengeluaran negara. Apa saja tanggung jawab dan tugas dari seorang PPK? PPK itu memiliki kewenangan menandatangani, melaksanakan surat perjanjian, mengendalikan pelaksanaan perikatan, menguji surat bukti hak tagih kepada negara, dan lainnya. Tanggung jawab PPK. PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Ini luar biasa, rekan-rekan sekalian. Begitu besar tanggung jawab seorang PPK untuk memastikan bahwa setiap tagihan yang disampaikan itu telah diuji kebenaran materialnya. Tapi tentunya seorang KPA pun tidak boleh lepas tangan atas kebenaran yang disampaikan oleh seorang PPK. Lalu, PPK juga bertanggung jawab atas kebenaran data supplier dan data kontrak. PPK juga bertanggung jawab atas kesesuaian barang atau jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan. Kemudian, PPK juga bertanggung jawab atas penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan. Jadi, rekan-rekan yang sedang mengemban amanah sebagai seorang PPK harus mencermati benar. Ketika rekan-rekan menyampaikan tagihan atas beban APBN, pastikan rekan-rekan sudah melakukan pengujian atas tagihan yang disampaikan, apakah benar barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak, apakah volumenya memenuhi kontrak yang sudah disetujui, apakah penyelesaian pekerjaannya tepat waktu, apakah mutu pekerjaan yang ditagihkan sudah sesuai dengan apa yang diperjanjikan. PPSPM, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, sering disingkat sebagai PPSPM. PPSPM ini adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Pekerjaan dari seorang PPSPM antara lain menguji SPP, membebankan tagihan pada akun, menyimpan dokumen hak tagih, memantau pagu, menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN, serta lainnya. Lalu apa tanggung jawab seorang PPSPM? Kalau tadi PPK bertanggung jawab atas kebenaran material, maka PPSPM bertanggung jawab atas kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, serta keabsahan administrasi dari dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan surat perintah membayar atau SPM tadi.
PPSPM juga bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan SPM. Kemudian akibat yang timbul dari pengujian SPP dan atau penerbitan SPM. Seorang PPSPM juga bertanggung jawab atas ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN. Rekan-rekan sekalian, berikut ini adalah bagan yang meresum mengenai pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pertama, tadi sudah kita singgung mengenai peranan seorang PA, kemudian PA sebagai pengguna anggaran di kementerian itu dapat menguasakan pengelolaan keuangan negaranya dibantu oleh seorang kuasa pengguna anggaran, KPA. Kemudian, dalam melaksanakan operasional sehari-hari, KPA yang tadi secara ex officio dijabat oleh Kepala Satker akan dibantu oleh PPK sebagai pejabat pembuat komitmen dan juga oleh PPSPM. Di sini kita lihat PPK dan PPSPM menjalankan fungsi administrasi dalam pengelolaan APBN, khususnya dalam belanja. PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. PPSPM setelah menerima dokumen dari PPK juga melakukan pengujian. Namun PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar untuk penerbitan SPM. Setelah SPM diuji oleh PPSPM dan kemudian ditandatangani oleh PPSPM, SPM tersebut akan disampaikanlah kepada KPPN sebagai kuasa BUN, di mana kuasa BUN memperoleh delegasi ini dari Menteri Keuangan selaku BUN di negara Republik Indonesia. BUN atau kuasa BUN kemudian juga melakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan oleh BUN antara lain adalah mengenai kebenaran matematis tagihan, menguji ketersediaan DIPA, serta kesesuaian tagihan dengan kontrak dan persyaratan pencairan dana. Manakala itu semua terpenuhi, maka persetujuan BUN akan diwujudkan dengan terbitnya surat perintah pencairan dana, atau sering kita kenal dengan SP2D. Di sini, BUN beserta kuasa BUN bukanlah hanya sekedar menjalankan peran sebagai kasir. BUN dan kuasa BUN berhak untuk melakukan penilaian kebenaran penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh kementerian atau lembaga teknis. Peran BUN beserta kuasa BUN selain sebagai kasir, mereka juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan. Mereka juga memiliki peran sebagai manajer keuangan. Namun demikian, rekan-rekan, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BUN beserta kuasa BUN tentunya berbeda dengan fungsi pengawasan selayaknya audit. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BUN dan kuasa BUN terbatas pada aspek Rehmateheit dan Wetmateheit dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran. Hal ini diatur melalui Undang-Undang 1 2004. Pengujian pada kedua aspek tersebut lebih menekankan pada aspek formal, di mana pengujian pada aspek Rehmateheit diarahkan pada apakah para pihak yang melakukan pengajuan tagihan atas beban anggaran belanja secara formal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pengujian ini, pihak yang melakukan penagihan maka harus menunjukkan kepada BUN atau kuasa BUN adanya surat-surat bukti, misalnya surat perintah kerja, kontraknya, bukti pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa si penagih memang benar-benar pihak yang berhak atas tagihan yang disampaikan.
Bun dan kuasa Bun kemudian melakukan pengujian atas dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua, pengujian yang dilakukan oleh Bun dan kuasa Bun adalah pengujian pada aspek White Matter Height, di mana pengujian ini diarahkan pada kesesuaian tagihan atas beban anggaran belanja negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya ketersediaan DIPA untuk beban anggaran yang diajukan. Rekan-rekan peserta CGEI, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai struktur pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Aktor-aktor dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 12 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah kepala daerah. Ini sama dengan presiden di lingkup pengelolaan keuangan pusat, di mana kepala daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Seorang kepala daerah tentunya juga kemudian tidak dapat bekerja sendiri. Maka tugas-tugasnya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan atas keuangan daerah itu akan didelegasikan kepada pejabat perangkat daerah. Lalu siapa saja pejabat perangkat daerah? Yang pertama ada Sekda atau Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Ini fungsinya sama seperti Bun di lingkup pengelolaan keuangan pusat. Lalu yang ketiga ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran. Setelah kepala daerah, seperti di dalam bagian kita lihat ada Sekda yang merupakan sekretaris daerah. Dalam lingkup pengelolaan APBD, Sekda menjalankan peran sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah. Antara lain tugasnya adalah mengkoordinatori penyusunan rancangan APBD, rancangan APBD perubahan, serta rancangan pertanggungjawaban APBD. Sekda dalam hal ini bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selanjutnya, ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Kalau dalam lingkup APBD, Menteri Keuangan berperan sebagai CFO atau Bun bagi pemerintah Republik Indonesia, maka dalam lingkup APBD, PPKD inilah yang berperan sebagai CFO atau BUD, Bendahara Umum Daerah. PPKD ini sendiri adalah seorang kepala Satker Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Jadi, kalau boleh kita bilang, peran SKPKD ini adalah seperti Kementerian Keuangan di level pusat. Sama dengan Menteri Keuangan, maka Kepala SKPKD berperan ganda, baik sebagai CFO maupun COO bagi Satker yang dipimpinnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, seorang PPKD selaku BUD dapat menetapkan lebih dari satu kuasa BUD di lingkungan SKPKD. Dengan pertimbangan besarnya jumlah anggaran yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali. Lalu apa saja tugas-tugas dari seorang kuasa BUD? Hampir sama dengan kuasa Bun, secara garis besar kuasa BUD bertugas untuk menyiapkan anggaran kas, menerima, menyimpan, menata usahakan, melakukan pengeluaran kas, baik untuk itu belanja, investasi, membayar utang, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D, dan lain-lain. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Kemudian rekan-rekan sekalian bisa kita lihat dari bagan di sebelah kiri, kembali ada pengguna anggaran, yaitu Kepala SKPD. Jadi kalau di pusat, pengguna anggaran itu dijabat secara ex officio oleh menteri,
maka di daerah PA dijabat secara ex officio oleh Kepala SKPD. Kepala SKPD selaku PA bertindak dan bertugas sebagaimana seorang COO di dalam perusahaan. Sama juga dengan menteri yang ada di level pemerintahan pusat. Tugas PA dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain menyusun RKA, menyusun DPA, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, melaksanakan anggaran SKPD, menandatangani SPM, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, serta menetapkan pejabat lain dalam pengelolaan keuangan daerah. Seorang pengguna anggaran bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekda. Kemudian kita lihat di situ ada kuasa pengguna anggaran atau KPA, di mana seorang PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Pelimpahan kewenangan ini bersifat dapat, jadi boleh iya, boleh tidak, tergantung kondisi. Apa saja kondisi yang mendasarinya? 1. Besarnya anggaran yang dikelola, 2. Lokasi, dan 3. Rentang atau kendali yang ada di bawah seorang PA. Pelimpahan kewenangan kepada KPA ini harus ditetapkan oleh kepala daerah dalam sebuah peraturan kepala daerah, sehingga jelas alasan serta akuntabel kenapa PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA. Kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada KPA adalah antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, lalu melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, lalu melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya, dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertanggung jawab terhadap PA. Kemudian rekan-rekan sekalian, di dalam pengelolaan keuangan daerah, kita mengenal adanya istilah PPK. PPK dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah bukanlah PPK sebagaimana nomenklatur dalam pengelolaan keuangan negara di level pusat. PPK di sini adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD. Lalu apa saja tugas dan kewenangan dari seorang PPK di level daerah? Antara lain 1. Melakukan verifikasi SPP beserta kelengkapannya, 2. Menyiapkan SPM, 3. Melaksanakan verifikasi atas LPJ bendahara pengeluaran dan penerimaan, 4. Melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, dan 5. Menyusun laporan keuangan SKPD. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, maka PA menetapkan PPK unit SKPD. Selanjutnya ada PPTK. PA atau KPA menetapkan pejabat pada SKPD selaku PPTK untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang PA atau KPA. PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab kepada PA atau KPA. Penetapan PPTK ini harus didasarkan pada pertimbangan 1. Kompetensi, 2. Besaran anggaran yang dikelola, beban kerja, lokasi, serta rentang kendali, dan pertimbangan objektif lain yang kriterianya harus ditetapkan oleh kepala daerah. Terakhir, rekan-rekan sekalian, kita mengenal yang namanya bendahara. Bendahara tentunya ada 2 sebagaimana kita sudah familiar, ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD berdasarkan usul dari PPKD selaku BUD.
Spesifiknya, tugas dari bendahara penerimaan adalah menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, lalu menata usahakan, dan pastinya mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Itu adalah tugas-tugas dari bendahara penerimaan. Lalu kemudian kita juga kenal ada bendahara pengeluaran. Apa saja kemudian tugas-tugas dari seorang bendahara pengeluaran? Bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD, sama seperti bendahara pengeluaran, harus diusulkan oleh PPKD selaku BUD. Kemudian ketika PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, maka kepala daerah dapat menetapkan bendahara penerimaan dan pengeluaran pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. Tugasnya tentu saja adalah melakukan penatausahaan apapun yang terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada di daerah yang dipercayakan kepadanya. Demikian rekan-rekan sekalian, sesi paparan kita terkait struktur pengelolaan keuangan negara baik di level pusat maupun daerah. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam memahami struktur pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun daerah tadi, serta memahami upaya mekanisme check and balances yang dibangun pemerintah sehingga terjadi saling kontrol antar berbagai pihak yang tentunya memiliki tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih.